Rasulan paling epik yang pernah saya lihat. Angin kering berhembus di atas tanah retak Purwodadi. Debu menari di bawah langit yang seolah enggan menurunkan hujan. Di kejauhan suara burung hampa, entah mencari makan, entah mencari arah. Jagung mengering sebelum sempat berbuah. Daun kacang layu menggulung seperti ingin menyerah. Dan di sela kesunyian itu, terlihat nasib yang terasa makin sulit ditebak. Bekas jejak monyet di tanah. Habis sudah satu petak tanamannya, dicabuti, dimainkan, dibuang begitu saja. Ia tahu, binatang itu tak bisa dibasmi, dilindungi katanya. Tapi siapa yang melindungi perut anak-anak petani yang lapar? Namun di balik semua getir itu, Purwodadi punya sesuatu yang tak pernah padam, sebuah keyakinan bahwa rasa syukur tak menunggu datangnya rezeki, tetapi menjemputnya dengan cara mereka sendiri. Pagi itu, udara terasa berbeda. Anak-anak sudah berlarian di jalanan tanah. Lelaki muda menyiapkan gamelan, perempuan menata jajanan di tampah. Senyum perlahan muncul di wajah-wajah lelah itu. Hari itu, hari Rasulan. Rasulan di Purwodadi bukan sekadar pesta desa. Ia adalah senapas baru setelah musim penuh duka. Gamelan berbunyi pelan, satu persatu warga datang, membawa tumpeng jenang apem. Gunungan dengan semangat, dan hati yang kembali hangat. Di tengah lapangan, Pak Lurah membuka acara dengan suara berat tapi penuh makna. Rasulan adalah cara kita berterima kasih. Bukan karena panen melimpah, tapi karena kita masih bersama di bawah langit Purwodadi. Tersenyum, senyum yang sederhana, tapi memancarkan rasa damai yang panjang. Satu persatu warga berbondong-bondong ke lapangan, dengan ambisi keyakinan bahwa kebahagiaan bisa tumbuh, meski dari hati yang pernah retak. Dan hari itu di Purwodadi, aku belajar satu hal, bahwa kebahagiaan tak datang dari ladang yang subur, melainkan dari hati yang tak pernah berhenti percaya. Hari itu udara Purwodadi penuh semangat. Desa-desa kecil saling bersaing namun penuh persaudaraan. Mereka datang dengan membawa gunungan, tumpukan hasil bumi yang melimpah, seperti simbol perjuangan mereka selama setahun. Beberapa dusun memikul gunungan. Terpancar di wajah mereka rasa bangga dan harapan. Dusun-dusun lain ada yang membawa tumpukan singkong dan padi. Warna hijau dan emasnya mengalir seperti riak sungai. Gunungan itu bukan sekadar hasil pertanian, tetapi hasil dari jerih payah, peluh dan doa yang tak pernah putus. Dan saat gunungan-gunungan itu diarak menuju lapangan, gamelan bergema lebih keras. Orang-orang berteriak riang, menari bersama. Tak peduli panas matahari atau lelah yang mulai menyergap. Setiap dusun menampilkan kreativitas mereka, dari kesenian adat setempat, hingga kreasi para pemuda yang menari lincah menggambarkan perjuangan di ladang. Mereka tidak hanya memikul hasil bumi, mereka memikul semangat untuk bertahan, untuk tetap bersama meski kehidupan penuh tantangan. Namun, ada satu hal yang lebih menonjol daripada gunungan yang mereka pikul, senyuman yang tak pernah pudar di wajah mereka. Seakan-akan semua kepahitan dalam hidup meleleh begitu saja. Dan dalam keramaian itu, lelaki paruh baya yang memikul gunungan. Ia tahu, tak ada yang lebih indah daripada melihat seluruh desa ini berjalan bersama menuju kebersamaan yang lebih dalam, berterima kasih atas apa yang telah diberikan alam, dan merayakan kehidupan dengan semangat pertanian yang tak pernah pudar. Di lapangan Dabong Sari, beberapa lelaki paruh baya memikul ogoh-ogoh, Anoman yang megah, diiringi tarian Samboyo. Peluh menetes di wajahnya, bercampur debu jalan dan sisa letih dari musim kering. Namun langkahnya tegap, matanya menyala, doa agar tanah kembali hijau, agar hujan sudi singgah. Gamelan bertalu, anak-anak bersorak, Anoman menari di pundaknya, gagah, lincah dan penuh semangat. Di tenak terik matahari, alam menyambut kemeriahan lapangan. Melihat semua itu dengan mata yang nyaris basah, tapi juga yang paling epik, paling jujur, Rasulan tahun ini mungkin yang terakhir aku lihat, paling manusiawi. Bukan karena kemegahannya, melainkan karena di tengah tanah yang haus, mereka masih bisa menumbuhkan tawa, menanam syukur, dan memanen kebersamaan. Seakan-akan tiap gerak Anoman yang ia pikul adalah doa. Acara ini bukan sekadar perayaan biasa, tetapi merupakan momen penuh makna yang menggabungkan rasa syukur, kebersamaan dan kekuatan tradisi lokal. Setiap tahunnya, warga desa Purwodadi tepus berkumpul untuk merayakan hasil bumi yang melimpah dengan arak-arakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Suasana desa sudah mulai terasa hidup. Warga, dari yang muda hingga yang tua, sudah mengenakan pakaian tradisional dengan senyum ceria. Di sepanjang jalan, tumpukan hasil bumi yang berupa gunungan sayur, buah-buahan, dan padi dihias indah dengan warna-warna cerah. Gunungan ini akan diarak menuju balai desa Kelurahan Purwodadi dengan iringan doa dan harapan agar kehidupan mereka semakin diberkahi. Semangat gotong royong dan kebersamaan, itulah yang menjadi kekuatan bagi
Masyarakat Purwodadi tepus. Mereka percaya bahwa dengan menjaga tradisi ini, mereka menjaga warisan leluhur, serta memupuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan. Semangat ini tidak hanya terlihat di hari perayaan, tetapi tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka yang penuh kerja keras dan saling bantu. Mari kita terus dukung dan lestarikan tradisi ini, serta bangkitkan semangat kebersamaan di setiap langkah kita. Jangan lupa untuk follow akun ini agar tetap terhubung dengan cerita-cerita inspiratif dan tradisi kebudayaan yang kaya akan makna, yang megah dan penuh semangat. Dengan semangat yang membara, warga desa berjalan beriringan, menyusuri jalanan desa dengan langkah penuh antusiasme. Tidak ada yang merasa lelah, bahkan ada yang membawa alat musik tradisional, mengiringi irama yang semakin menghangatkan suasana. Anak-anak berlarian di depan, sementara para orang tua mengikuti dengan khidmat. Semua tampak bersatu, seakan menyatu dalam satu doa dan harapan besar untuk kemakmuran desa mereka. Bersama, kita jaga dan kenalkan kekayaan budaya Indonesia ke seluruh dunia.